Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini Miss bisa menyampaikan materi hari ini. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang bab 1, yaitu bab 1 kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah negara. Oke, nah itu kita akan mempelajari tentang bab 1 pada awal tahun pertama pembelajaran proses pertama ini. Oke, nah anak-anak Miss, dari judulnya saja kita bisa melihat yang pertama itu ada kata-kata nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian sudah tahu kan Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah dasar negara kita, dia adalah pedoman hidup kita, dan dia adalah sumber dari segala sumber. Nah, di sini akan lebih mendalam kita membahas apa? Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah negara. Berarti kita membahas tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintah negara. Ada nggak nilai-nilai Pancasila yang masuk di dalam sistem pemerintahan kita? Nah, oke, selanjutnya anak-anak Miss amati gambar yang ini. Nah, anak-anak Miss perhatikan gambar ini. Nah, jadi gambar ini terlihat suasana pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di gedung DPR atau MPR pada di Jakarta tanggal 20 Oktober 2014. Nah, di situ anak-anak Miss bisa lihat di situ adalah pelantikan presiden kita, yaitu Bapak Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, oke. Kapan kejadian tersebut? Yaitu pada tanggal 20 Oktober 2014. Nah, ini adalah salah satu proses yang sering terjadi di negara kita, yaitu 5 tahun sekali, di mana 5 tahun sekali itu kita melaksanakan pemilihan umum presiden. Nah, jadi 5 tahun sekali kita akan pesta demokrasi dan kita akan memilih calon pemimpin kita. Selanjutnya, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Nah, jadi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa demikian? Nah, tentu saja hal tersebut karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Yang tadi Miss bilang kan, pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam setiap sikap serta tindakan perbuatan kita. Nah, jika seluruh jajaran pemerintahan atau penyelenggara negara Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tugasnya, Miss yakin akan tercipta dan terwujud pemerintahan yang baik. Oke, nah, jadi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah akan dibahas dalam bab ini. Kita akan bahas sama-sama ya anak Miss. Sebelum menuju bagian tersebut, nah jadi kita akan terlebih dahulu mempelajari sistem kekuasaan di Indonesia serta kedudukan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi anak Miss bisa lihat berdasarkan Undang-Undang 1945, oke. Nah, negara kita ini menganut sistem pemerintahan yaitu presidensial. Nah, oke, di mana penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Berarti dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bisa kita sebut dengan demokrasi. Nah, itulah tadi Miss bilang demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah pemilihan presiden 5 tahun sekali. Nah, jadi selanjutnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara. Oke, nah jadi kedaulatan rakyat itu memang dilaksanakan oleh lembaga negara. Tujuannya untuk apa? Menjalankan tugas-tugas negara. Nah, jadi dalam berfungsi untuk menjalankan tugas negara, di sini ada 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif. Yang kedua, lembaga yudikatif. Dan yang ketiga, lembaga eksekutif. Nah, anak-anak Miss pasti tentu tahu apa sih itu lembaga legislatif. Mungkin pernah belajar atau mungkin pernah dengar atau tahu lembaga legislatif itu apa, dan atau kalian pernah nggak asing lagi dengan kata-kata itu. Nah, jadi Miss akan menjelaskan tentang lembaga legislatif. Nah, oke.
Jadi lembaga legislatif itu adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yaitu kekuasaan itu dipegang oleh siapa ya? Nah, yang dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Nah, jadi kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, selanjutnya di sini ada lembaga yudikatif. Oke. Nah, jadi lembaga yudikatif itu tugasnya itu atau kekuasaannya itu untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi kalau berbicara lembaga yudikatif itu contohnya misalnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, tugasnya itu mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Selanjutnya itu ada lembaga eksekutif. Oke, lembaga yang menjalankan pemerintahan kita. Siapa dia? Yaitu presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, dan lembaga non-kementerian. Yaitu mereka mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Nah, itulah tadi lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara. Itu ada 3. Yang pertama lembaga legislatif, yang kedua lembaga yudikatif, dan yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Nah, anak-anak Miss, silakan lihat, amati selanjutnya, slide selanjutnya, oke? Nah, di sini tertera penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kalau kita mau membuat pemerintahan kita itu menjadi baik, berarti apa? Kita harus mengikuti ideologi negara kita. Oke, ideologi negara kita itu apa? Yaitu Pancasila. Oke, nah, ketika pemerintahan yang baik itu pemerintah yang penyelenggaraannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, Miss akan membahas tentang subbab yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu kita akan bahas tentang 1. Sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Anak-anak Miss tolong buka bukunya ya, halaman 6. Anak-anak Miss bisa dilihat di situ. Subbab judul yang pertama, oke? Nah, di sini pada bab ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, jadi kita akan mendalami penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembahasan awal akan menjelaskan sifat hakikat negara itu apa. Lalu kita akan membahas tentang kedaulatan negara, serta kita akan membahas juga sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu lihat slide yang pertama. Yang pertama itu ada sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Oke, di situ ada terbagi sifat dan hakikat negara. Oke. Nah, jadi sifat dan hakikat negara itu terbagi 3. Dia ada sifat memaksa, lalu ada sifat monopoli, dan yang ketiga itu adalah sifat mencangkup semua. Nah, apa itu sifat memaksa? Oke, negara mempunyai sifat memaksa. Apa yang memaksa? Apa yang negara paksakan dengan kita? Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuasaan fisik. Nah, secara legal itu adalah dalam peraturan perundang-undangan. Nah, antara lain. Oke. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Nah, jadi sarana untuk itu antara lain adalah misalnya contoh polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Nah, jadi dalam masyarakat yang homogen dan yang memiliki
sensus nasional yang kuat pada umumnya memang sifat memaksa ini tidak terlalu menonjol. Nah, jadi akan tetapi negara-negara baru pada umumnya belum bersifat homogen dan konsensus nasionalnya belum kuat. Nah, maksudnya di sini sifat paksaan ini cenderung tampak dengan jelas. Nah, jadi salah satu paksaan dalam kehidupan bernegara yang terlihat di sekeliling kita atau anak mis pernah melihatnya atau pernah melaksanakannya. Nah, itu adalah salah satu ketentuan untuk mengharuskan rakyatnya membayar pajak dan menghukum orang yang melanggarnya. Nah, itu adalah salah satu sifat dan hakikat negara. Yang pertama itu sifat memaksa, itulah tadi salah satu beberapa contohnya. Lanjut, kita akan membahas yang kedua. Dia ada 3 ya. Nah, yang kedua itu adalah sifat monopoli. Apa itu monopoli? Nah, jadi dalam hal ini negara itu dia mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Nah, jadi dengan sifat monopoli ini negara dapat mengatakan misalnya suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Nah, itu hak negara. Negara itu mau sifatnya seperti apa? Misalnya sifat memaksa kah, sifat monopoli kah, atau sifat mencakup semua. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang nomor 3 itu sikap mencakup semua. Apa itu sikap mencakup semua? Nah, jadi sifat mencakup semua ini yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, mau dia raja, mau dia masyarakat biasa. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua orang. Jadi, sifat ini diperlukan karena apabila seorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, jadi usaha negara menuju tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Oke. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, eksekutif. Anak mis sudah tahu. Lanjut lagi di sini anak-anak mis sudah tahu sifat dan hakikat negara. Jadi sifat dan hakikat negara itu terbagi 3. Ada sifat memaksa, sifat monopoli, lalu sifat mencakup semua. Dan kalian sudah tahu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan, oke? Apa sih itu kedaulatan? Nah, anak-anak mis tentu tahu kan? Kedaulatan itu berasal dari kata daulat, oke? Nah, jadi kata daulat itu berasal diambil dari kata daulah, yaitu dari bahasa Arab, yaitu artinya kekuasaan tertinggi. Nah, jadi kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara dalam pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi pemerintah itu mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Nah, itulah salah satu sejarah pengertian kedaulatan menurut konsep sejarawan. Nah, selanjutnya anak-anak mis di sini bisa lihat. Oke. Nah, dalam buku karangan Jane Bodin yang berjudul Leipzig dijelaskan bahwa kedaulatan itu dibedakan menjadi sedua. Oke. Kedaulatan itu dibedakan menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan di luar. Oke. Apa itu kedaulatan ke dalam? Nah, jadi kalau ketika kita berbicara tentang kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Contohnya adalah mengatur pajak, pemilu, pemilihan umum, dan pembangunan. Itu artinya kedaulatan ke dalam, itu khususnya untuk dalam negeri saja. Tapi bagaimana kedaulatan di luar? Berarti kalau misalnya kedaulatan keluar berarti berhubungan dengan dunia internasional. Oke, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional. Itulah tadi Miss bilang kan, misalnya kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral. Nah, jadi itulah tadi dijelaskan bahwa kedaulatan yang dibedakan
menjadi dua menurut Jane Bodin. Nah, jadi banyak sekali pendapat-pendapat lainnya anak-anak Miss. Nah, selanjutnya ada lagi pendapat kedaulatan menurut tokoh tersebut, tokoh yang anak-anak Miss baca. Oke, lihat slide-nya ya. Nah, yang pertama pada tahun 1997 JW berpendapat bahwa sifat pokok antara lain yang kedaulatan itu, yang pertama itu ada eksklusivitas, dan yang kedua itu ada permanen, dan yang ketiga ada tunggal atau tidak terbagi, dan yang keempat itu tidak terbatas. Nah, oke, kita akan membahas satu-satu. Nah, jadi menurut pendapat JW ini, yang pertama itu eksklusivitas itu dia berarti tidak ada kekuasaan lain yang menyayangi. Oke, kalau misalnya yang nomor 2 permanen, berarti kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Nah, berarti kekuasaan itu memang tetap ada. Jadi selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Nah, yang selanjutnya itu ada tunggal atau tidak terbagi, yaitu berarti kekuasaan itu memang merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Nah, selanjutnya tidak terbatas apa ya? Nah, jadi contoh tidak terbatas ini adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain yang membatasinya. Kekuasaan tertinggi yang dimilikinya otomatis lenyap. Nah, itulah tadi penjelasan pengertian kedaulatan. Oke, anak-anak Miss bisa lihat, anak Miss bisa baca buku. Nah, selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat halaman 8, kita akan membahas tentang macam-macam kedaulatan rakyat. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang macam-macam kedaulatan rakyat, kita akan bahas tentang 5 teori. Oke? Yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua itu adalah teori kedaulatan raja. Dan yang ketiga, kita akan membahas teori kedaulatan negara. Dan yang keempat itu kita akan bahas tentang teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang teori kedaulatan rakyat. Nah, oke, di sini banyak sekali konsep-konsep yang berpendapat tentang 5 teori tersebut. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Nah, jadi teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa memang negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi. Nah,